Sudah itu melihat kita zikir, ngelapor ke arah syarat Allah. Sedang apa mereka? Ya Allah, mereka sedang zikir menyebut namamu, mohon ampun dan bertobat. Apakah mereka melihat saya? Tidak ya Allah, tapi mereka yakin. Ya udah, siapa yang berzikir di majelis itu, ampuni dosanya. Dan jadikanlah penduduk langit dan penduduk bumi mencintai kita. Ya. Jangan sampai penduduk dunia aja membenci kita. Ini musuh, ini musuh. Kita ini maunya penduduk langit aja, malaikat apa-apa kita naik ke atas. Siapa Ruh? Adalah orang dermawan, adalah orang yang baik hati, adalah orang yang bersedekah. Udah, buka pintu surga seluas-luasnya. Enak gak Bu? Iya. Nah, itu yang kita cari Bu. Baik ya Bu ya. Dengan suara pelan, nggak perlu keras ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, Salam salam alaika, ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika. Baik, kita mulai ya. Kita introspeksi diri ya, tundukkan kepala kita, jangan menoleh kanan dan kiri, khusyuk ya. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku masih berhati kotor. Bisakah Kau terima sholatku? Masih ada iri, masih ada dengki, masih ada ego dan pamer. Padahal menuju-Mu ya Allah yang Maha Suci. Ya Allah, ampuni aku. Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu ya Allah. Engkau yang memberi nikmat, tapi aku masih berkeluh kesah. Aku hanya melihat kekurangan, tidak melihat kelebihan yang Kau beri. Bersihkan hatiku ya Allah. Allahu Akbar. Engkau Maha Besar. Ampuni aku ya Allah. Aku masih membesarkan titerku, keturunanku, sahabat-sahabat orang yang kaya. Aku besarkan ya Allah. Padahal yang besar itu adalah Engkau ya Allah. Ampuni ya Allah tingkah lakuku, yang Engkau perhatikan selalu tingkah laku. Ampuni aku ya Allah. Jangan sampai Engkau tolak tobatku.
Bersihkan hatiku dari bisikan setan ya Allah yang bercokol di hatiku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namamu hanya kusebut dengan cuma hitungan jari. Aku masih menyebut yang banyak yang lain darimu ya Allah. Padahal Engkau yang hidupkan dan mematikan dan memberi kenikmatan kepadaku. Ampuni ya Allah, jangan sampai aku termasuk syirik, mentuhankan selainmu ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan aku lisan, ribuan kata tidak terhitung dalam sehari, tetapi untuk menyebut namamu, untuk berzikir kepadamu hanya sedikit sekali ya Allah. Kau berikan aku pendengaran, Engkau berikan aku lisan, sedikit sekali aku menyebut namamu. Kau berikan aku kekayaan, sedikit sekali aku mengulurkan tangan kepada para duafa. Padahal rezeki darimu, ada titipan untuk mereka. Ampuni aku ya Allah. Aku bertobat ya Allah. Begitu banyak nikmat-Mu, begitu sedikit yang tidak artinya aku keluarkan. Kakiku bisa melangkah, tapi aku malas melihat mereka-mereka yang butuh pertolongan. Aku asik dengan pergaulan. Subhanallah. Astagfirullah. Sekarang Engkau sudah kasih tahu bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Ajal menjemput tidak bisa ditunda. Badan terbungkus dengan kain kamu. Apa yang kau bawa? Hanya kain kafan. Sudah kaku, tidak bisa bergerak lagi. Mau apa? Mau kemana engkau? Siapa yang kau tuju sekarang? Siapa? Jawab. Siapa yang kau tuju sekarang? Begitu jenazahmu sudah diturunkan ke liang lahat, suami tercinta pulang, anak terkasih sayang pulang, tetangga apalagi. Engkau cuma diingat oleh tetangga paling 3 hari melalui WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu mereka lupa kepadamu, lupa. Tinggal engkau sendiri menghadapi hari yang panjang, miliaran tahun. Kau baik, tidak terasa surga menunggu. Tapi kalau kamu kematian dalam keadaan jelek, neraka tiap hari ditunjukkan padamu. Kemudian kita mengalami siksa kubur.
kemudian pada waktu kiamat dibangkitkan untuk dimasukkan dalam neraka. Bayangin itu. Ya Allah, Engkau sudah kasih tahu bahwa dunia ini hanya sendal gurau. Kamu gunakan hanya untuk bermain-main saja. Sekarang Engkau memulai hidupmu yang baru, kehidupan yang panjang sekali. Selama ini habis waktumu untuk dunia. Padahal Al-Quran sudah ngasih tahu. Datang malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Kita tidak bisa jawab. Karena kita sholat kita sekali. Sholat sunat enggak. Kemudian tidak menyebut nama La ilaha illallah. Mulut kita terkunci. Malaikat berkata lagi, siapa nabimu? Siapa? Tidak bisa juga jawab. Karena kita menghafalkan lagu-lagu barat, lagu-lagu dangdut yang tidak ada gunanya. Kita tidak berselawat kepada Rasul kita. Ya Allah, ya Rasul, aku merindukanmu ya Rasul. Memang aku salah besar, tapi tidak bisa dimaafkan lagi. Aku melupakanmu ya Rasul. Siapa kita? Apa kita? Kita nggak bisa jawab. Karena kita tidak buka Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Allah yang mengajarkan kita lewat. Tidak kita baca Al-Quran dan terjemahan supaya jadi petunjuk. Mendetil Allah kasih tahu perjalanan kita mulai lahir sampai ke akhirat, ke kampung yang abadi. Karena kita tidak tahu siksa kubur menanti kita, malaikat marah dan kita dikebukin, ya, terbenam badan di dalam tanah. Jasad yang kamu poles, yang selama ini kamu idolakan jasadmu, kamu terbuka aurat. Sekarang lihat jenazah dan batu 7 hari. Jasad ini sudah mengeluarkan nanah, belatung-belatung sudah menyerbu kita. Apa bisa kita bergerak lagi? Minta tolong pada siapa? Minta tolong kepada anak, minta tolong pada tetangga, kepada teman setia kita. Tidak ada. Yang menolong kita adalah iman kita dan amal soleh kita. Sekarang sebentar lagi kita akan mengalami kematian. Sudah pasti. Kita belum tentu rencana mau tur ke Bali, belum tentu. Tapi yang sudah pasti tentu, karena kita udah rata-rata udah lansia, sebentar lagi maut akan menjemput. Ibu, apabila direnungkan, air mata kita mengalir. Alhamdulillah, masih Allah kasih waktu. Waktu kita cuma sedikit sekali. Alhamdulillah, masih dikasih waktu. Turutlah perintah Allah. Dan apa yang dituntut
sekian miliar dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai sekarang masih siksa kubur di alam barzakh. Tidak tahu kapan. Besok kita meninggal, masuk alam barzakh. Kemudian akan ada hari kiamat. Semuanya dihancurkan oleh Allah. Yang duluan bangkit dalam kubur adalah Rasul kita. Rasul mencari umatnya. Rasul mencari kita, ibu-ibu. Sampai Rasul cinta dan sayang pada kita. Rasul berjalan ketemu Nabi Adam. Bisakah menolong umatku? Kata Nabi Adam, saya aja punya salah di surga. Pada nabi-nabi yang lain, jawab mereka juga begitu. Kemudian Rasul tetap mencari kita itu. Dilihatnya umatnya sangat berat sekali. Berjalan terserok-serok untuk menghadapi pengadilan Allah yang sudah kita istighfar tadi, untuk menghadapi pengadilan Allah, pengadilan yang adil. Dan pada waktu kesengsaraan itu sesuai dengan perbuatan kita. Dia kasih tahu di surat Al-Karim ayatnya, nanti lupa ya, bahwa ada yang berjalan tidak lagi berjalan, ada yang tengkurap diseret pakai belenggu, kemudian tangan dan kaki diseret pakai belenggu, dibisukan oleh Allah, telinga ditulikan untuk dibawa kemana? Dilempar ke dalam neraka. Ada yang berkeringat sampai ke dengkul, ada sampai ke hidung, ada yang kepanasan. Itu mesti diingat pada waktu hisab nanti ya. Jadi benar kata Al-Quran, dunia ini untuk sementara. Untuk apa? Selain untuk kamu berbuat kebaikan, menabung untuk menghadap hisab yang sangat berat. Dan pada waktu pengadilan Allah ditanya, tiada yang luput karena sudah tercatat oleh malaikat akhirat. Umurmu kau gunakan untuk apa? Ya Allah, umurku sekian puluh tahun. Aku menghimpun ibu-ibu untuk poya-poya, untuk arisan. Kata Allah, tempatmu adalah di neraka. Kamu menghimpun bukan karena aku, bukan karena mengingatku. Lempar kepada neraka. Ada juga orang yang dermawan. Kerjamu apa? Umurmu berapa? Apa yang kau lakukan di dunia? Aku sering bersedekah. Bohong kata Allah. Kamu sedekah itu adalah riya, pamer, dan kamu sudah mendapat pujian Allah, pujian manusia. Jadi tempat kamu adalah di neraka. Begitu juga orang Korea ya, suaranya bagus. Kata Allah, kamu mengaji bukan untukku, tapi untuk pamer dengan suaramu. Kamu sudah diundang kemana-mana. Jadi tempatmu ada di neraka. Jadi ibu harus ikhlas benar-benar. Ikhlas karena Allah tiap langkah kita, tiap denyut jantung kita. Dan kita menghadapi Siratal Mustaqim, di bawahnya neraka. Jembatan itu seperti rambut di belah tujuh, dan tajam setajam-tajamnya.
Kalau orang soleh Bu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleha. Amin. Pada waktu kita melewati Shiratal Mustaqim itu bisa seperti terbang, bisa tidak melewati jembatan ini, bisa terbang. Tapi begitu orang berdosa, itu langsung dikait oleh besi-besi dari neraka supaya mereka jatuh. Seperti dunia ini Bu. Kalau kita orang baik ya, orang dihormati, kita menempati pip. Tapi kalau kita misalnya merampok, tidak mungkin masuk dalam pip, kepanasan kita. Nah di situ dikumpulkan rupanya umat Nabi Muhammad banyak yang masuk di dalam neraka. Ya mungkin kita Mas. Bayangkan Rasul itu sujud berzikir kepada Allah, zikir yang khusus untuk membantu kita. Tidak akan diangkat keningnya sebelum Allah mengatakan bahwa Ia ambil umat. Nah, itu Ibu bayangin ya, supaya Ibu mencintai Rasul. Jadi salawat itu harus menghadirkan Rasul. Bayangin, Rasul sujud untuk membantu kita. Sujud yang lama sekali dikeluarkan Allah. Kemudian ada lagi, masih ada lagi, sujud lagi Rasul kita sampai habis. Dan tadi kita sudah gosongkan neraka dengan syafaat atas izin Allah. Kita dimandikan di kolam Al-Kautsar bersih untuk masuk surga. Ketemu kita dengan teman-teman, ada teman kita yang nggak ada, ayo kita cari teman-teman kita, bicara, ya Allah keluarkan si A karena kami selalu bersama-sama. Ambil teman kamu di dalam neraka. Jadi antara teman kita membina sekarang dengan kasih sayang, saling menasehati supaya kita bersama-sama masuk dalam surga. Dan ingat kebaikan, jaga lisan kita, bersihkan hati kita. Kita sayangin, saya yang perlu dengan engkau, bukan engkau perlu dengan saya. Karena siapa tahu terakhir saya masuk dalam neraka, engkau masuk surga. Cari aku di dalam surga. Masya Allah itu, itulah perjalanan yang abadi itu. Bisa nggak orang tua menolong kita? Tidak bisa. Kita introspeksi. Masa minta tolong terus dengan orang tua? Di dunia aja kita nggak pernah menyenangi hati orang tua. Kerja kita membebani orang tua. Sampai dia meninggal kita baru sadar, menyesal. Saya pernah lisan menyakitin orang tuaku. Dengan kata-kata lisanku, aku berpikir caraku begini. Saya nggak tahu bahwa orang tuaku tersinggung, tapi orang tua tetap kasih saya. Menangis dia di sajadah pada hari sholat tahajud. Sayang dengan kita, jangan kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah. Sekarang kita baru sadar udah tua. Kadang-kadang anak juga berbuat begitu dengan kita. Kita juga sudah melakukan pada orang tua. Rindu kita pada orang tua, udah gak bisa lagi. Ya Allah, hadirkan orang tua di dalam mimpiku. Mungkin diperkenankan, mungkin tidak lagi.
apalagi sekarang nasihati anak-anak jangan sampai di Al-Quran tidak boleh berkata aja kepada orang tua, tidak boleh. Apa tunjuk lagi Al-Qurannya tidak boleh. Dan anak-anak kita ada dosa juga oleh orang tua. Kita tidak didik anak kita secara syariat Islam karena kita sibuk, kita bangga dengan anak kita pergi ke luar negeri, pergi dengan pergaulannya, padahal membawa kita ke dalam neraka semua. Ya hiduplah berdasarkan syariat Islam, ya, walaupun sederhana, tapi surga dunia dan akhirat yang mereka kita melihat di atas itu kayaknya hemat. Tahu-tahu azab Allah nggak usah di akhirat, di dunia aja udah diperlihatkan seperti kasus Mario ya. Orang tuanya sayang, tapi salah didik, ya. Tapi dia memang bukan Islam. Korupsi besar-besaran apa yang terjadi. Makanya anak itu bisa menjadi musuh. Kadang-kadang ibu-ibu, ya, saya juga mengalami. Anak-anak itu kadang-kadang berkata itu menyedihkan kita. Omongannya itu benar, Bu, benar, cara dia berpikirnya benar. Tapi kita sakit hati. Kita pengen dia itu sesekali ada di dekat kita. Walaupun dia sibuk zaman sekarang. Sibuk, karena kita membuat sibukannya sendiri. Kredit mobil, sudah kredit mobil, kredit rumah, kredit motor, kredit lagi, tiap bulan dikejar kredit, mana bisa dia nengok kita? Padahal ibu-ibu kita tinggal sendiri, kita menanti anak-anak kita buka pintu, kita sediakan makanan yang dulu dia sukai. Pas waktunya kelintar, tidak bisa mah, aku sibuk, aku kirim uang saja. Sayur roti yang dibuat orang tua, pisang goreng yang dibuat orang tuanya. Terkapar, ibunya menangis. Bukan uang anakku saya, aku ingin engkau sekali bercanda lagi seperti yang dulu. Engkau bimbing aku, bukan kau sediakan suster, bukan begitu anakku, kecuali engkau yang datang, engkau yang membimbingku, engkau yang menyuapiku, memegang tanganku anakku. Aku maklum engkau tidak waktu, tapi kerinduan hati ibu ini sudah lama menunggu anakku. Jangan sampai engkau menyesal nanti. Ibu sebentar lagi akan pergi, bunda akan meninggalkanmu. Walaupun bunda sayang kepadamu, tapi harus kembali kepada Allah. Apalagi anak membentak ibunya, sakit hati ibunya, mungkin akan berkata-kata ibunya, saking kesalnya mendoakan anaknya tidak selamat. Dan Allah balas doa ibu itu langsung dijawab. Makanya ridho Allah, ridho orang tua. Bagi yang punya anak, mantu, cucu, jangan sampai anak mantu kita membuat kita seperti pembantu. Kita perlunya di usia sekarang ngaji bersama-sama teman, membina sahabat surga.
Anak biarin aja, kita mati juga dia akan tinggal. Allah akan kasih rezeki untuk suster yang merawat. Ini kadang-kadang ibu sendiri yang mau. Bayangin, bayi dititipkan pada kita nggak bisa sholat tahajud, nggak bisa sholat tarawih. Saking kita sayangnya sama cucu, sama anak kita, memang kita bawa mereka. Enggak. Jadi usia kita dekatlah diri pada Allah. Segala kesulitan biar Allah yang atur. Baik, kita istighfar bersama-sama, kita renungkan, kemudian segala yang kurang kita intervensi untuk lebih baik lagi. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Demikian kita minta maaf ya pada ibu. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini dilihat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah, dan Allah itu untuk mencatat kita sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan pada MC.